pepohonan yang rindang, dan juga semak belukar. Hadir di pandangan mata saat pertama kali tim telusur datang ke sebuah tempat di bilangan Jakarta. Gedung itu terlihat kosong dan juga tidak berpenghuni. Di sana, kita mendapatkan sebuah cerita tentang sebuah gedung yang dulunya adalah kantor dan tempat arsip untuk sebuah perusahaan besar. Di dalamnya, terdapat sebuah tempat yang membuat tim telusur penasaran. Karena dari penampakannya, tempat itu penuh dengan air dan juga gelap. Dan benar saja, tempat itu adalah bunker bawah tanah yang dulunya digunakan untuk kantor. Di sana, konon katanya, tempat itu menyimpan banyak cerita mistis, mulai dari penampakan sosok nenek-nenek, sosok gaib berwujud anak kecil, dan juga cerita tentang perempuan yang bunuh diri di salah satu sudut di area tersebut. Dan menurut warga sekitar, ada 2 pohon di sana yang katanya menjadi gerbang gaib bagi makhluk astral yang sering menampakkan wujudnya di area tersebut. Dan sekarang, kita saksikan cerita selengkapnya hanya di Telusur. Pak, boleh diperkenalkan nama dan usianya, Pak? Ya, nama saya sendiri Rohmat, usia saya 47 tahun. Nama Taufik, usia 30 tahun. Pak, kalau untuk bangunan yang ada di sekitar kita nih, Pak, itu dulunya tempat apa, Pak? Kalau yang pernah saya tahu, gedung ini termasuk di sekitar sini ini dulunya gedung arsip dari suatu perusahaan. Dan ada beberapa kegiatan juga dulu, ada kayak semacam di sana ada gudangnya, di gedung sebelah arsip ini ada gudangnya, itu dulu ada aktivitas juga sebagian karyawannya. Itu yang saya tahu. Terus yang saya tahu juga dulu juga kayak semacam gudang itu ada aktivitas karyawan-karyawan. Lalu ada beberapa rumah tinggal mes karyawan-karyawan juga di beberapa tempat di sebelah sana. Itu dulu kondisinya kalau jam-jam kerja memang ramai mereka semuanya. Itu aktivitas seperti biasalah kalau kita di gudang. Sejak kapan, Pak, lokasi ini berdiri, Pak? Kalau untuk lokasi tahun 70-an udah ada kayaknya. 70 udah ada. Kalau untuk terbengkalai dari tahun berapa, Pak? Kalau untuk terbengkalai kira-kira tahun 98-an ya. Kalau bisa dihitung ya 25 tahun yang lalu lah. Berarti aktivitas di lokasi ini tuh berhenti total di tahun setelah kerusuhan ya, Pak? Tahun 98 ya, Pak ya? Kurang lebih antara tahun sekian. Itu aktivitas semuanya berhenti, artinya mereka terbentur masalah kontrak atau dan lain sebagainya, saya kurang paham. Yang jelas gedung ini sudah mulai sepi pas setelahnya itu. Menurut Bapak dan masyarakat sekitar nih, Pak, bangunan itu sekarang kesannya tuh kayak gimana, Pak? Yang saya alami sendiri sih, ketika saya melintas lewat sini pun suasananya beda. Bagaimana layaknya tempat ramai terus menjadi tempat yang sepi dan kosong. Itu yang saya rasakan kalau kita lewat sini, apalagi malam. Khususnya yang saya lihat di atas jam 12 malam ini, kayak semacam gedung arsip ini, itu ada suara perempuannya. Dan di sekitar wilayah-wilayah sini, termasuk di depan situ tuh yang ada gazebo, itu banyak anak-anak kecil yang bermain itu ramai suaranya, itu yang saya tahu, yang saya dengar. Tapi saya hanya mendengar suara-suara saja sih, cuman antara suara perempuan yang tertawa di gedung arsip ini, itu aktivitasnya sama di malam hari, termasuk yang anak-anak bermain di area sekitar sini, termasuk di depan yang ada gubuk gazebo itu sama itu di malam hari, di atas jam 12 malam.
Dari setiap bangunan yang ada di lokasi ini, Pak, Iya. menurut Bapak, lokasi mana yang paling angker? Yang paling angker tuh bunker tersebut sama ini gudang sebelah kita. Dari lokasi ini yang Bapak tahu tuh, dulu pernah terjadi tragedi apa sih, Pak? Untuk masalah tragedi, karena ini lokasi dekat dengan jalan ya, mungkin di depan jalan itu sering terjadi kecelakaan, mungkin juga dari apa namanya makhluk-makhluk yang enggak ini larinya ke sini dia. Mungkin seperti dulu juga pernah cerita ada yang pernah bunuh diri di belakang, seperti itu ceritanya. Kalau untuk kejadian bunuh dirinya itu yang Bapak tahu tuh kayak gimana kisahnya, Pak? Kisah untuk yang bunuh diri itu kayaknya mah masalah percintaan ya. Entah dia ditinggal atau gimana, enggak. Untuk lebih jelasnya sih kurang tahu, lebih jelasnya kurang tahu juga saya. Tapi untuk cerita-cerita dari mulut ke mulut mas seperti itu, masalah percintaan kayaknya. Kalau untuk lokasi kejadian yang bunuh diri itu lokasinya ada di mana, Pak? Lokasinya itu ada di belakang sini, tepat di daerah perumahannya. Kalau Bapak sendiri pernah nggak ngalamin kejadian mistis di lokasi ini? Untuk pengalaman mistis sering kejadian melihat makhluk-makhluk astral itu. Seperti ya kayak ngeliat genderuwo, kuntilanak, pocong, anak kecil berlari-larian, sering. Kalau untuk yang melihat pocong itu gimana ceritanya, Pak? Jadi waktu itu saya lagi tiduran di bangku, sekitar jam 3 malam ya. Itu pas saya lagi tiduran, saya nengok ke belakang, ternyata ada makhluk itu, ada pocong itu. Nah, saya balik lagi, ngadap jalan. Nah, saya ulangin lagi, balik badan lagi, masih ada itu dia pocong. Sosoknya tuh pocong tuh apa ya? Lihat sama mata saya tuh jadi mukanya tuh busuk, mukanya rusak itu. Kalau untuk yang anak kecil itu Bapak ngeliatnya di mana, Pak? Untuk anak kecil sering lari di belakang mas itu. Apalagi ini menjelang maghrib, pasti entah nongol. Kalau yang sering Bapak lihat tuh waktu itu kejadiannya kayak gimana tuh, Pak, ceritanya? Untuk kejadian apa tuh? Yang sosok anak kecil yang Bapak lihat. Untuk ngeliat sosok anak kecil sering, ngeliat anak kecil pada lari-larian aja. Kemarin juga sempet ngeliat anak kecil lari-larian, tapi sekarang belum ada. Kalau untuk sosok penampakannya tuh kayak gimana detailnya, Pak? Untuk menampakkan anak kecil biasa aja, seperti anak kecil biasa. Lari-larian seperti itu. Pernah juga melihat ya, itu waktu itu malam Jumat. Di sebelah kanan saya ini, sebelah sana, itu seperti ada pesta. Lalu lalang makhluk, tapi kan di sana kompleks sepi kan, tapi ada aktivitas. Nggak tahu itu aktivitas apa. Kalau kita mah kayak orang pesta lah, seperti itu. Ramai ya, Pak? Ramai. Oke, Pak Taufik, ini sekarang kita sudah berada di depan bangunan komplek perkantoran yang sudah terbengkalai, Pak, ya? Ya, betul. Nah, di belakang kita juga ini udah ada apa nih, Pak? Kurang lebih, Pak? Bekas-bekas peninggalan daripada pekerja kapal ya. Oh, ini kapal ya, Pak, ya? Iya. Oke. Kalau untuk bangunannya sendiri ini kan udah terbengkalai dari tahun 98 nih, Pak? Iya, betul. Berarti sudah cukup lama juga ya, Pak? Cukup ya? lama. Nah, Pak Taufik, kalau untuk Pak Taufik mendengar suara keramaian nih, Iya. yang seperti ada layaknya pesta itu di mana lokasinya, Pak? Posisi ada di sebelah kiri kita ini. Di sebelah sana, Pak? Sebelah kiri. Boleh kita ke sana, Pak? Boleh ya, silakan. Oke, Pak Taufik, ini kita ada di lokasi mana? Lokasi ini kita berada di lokasi komplek ini. Oh, ini perumahan. Perumahan, komplek, iya. Di mana dulu pernah dipakai Pernah untuk dipakai oleh pekerja, ya? pekerja. Sebagai mes ya. Betul.
Nah, kalau untuk lokasi yang Pak Topik mendengar suara seperti ada hajatan atau pesta tuh di mana, Pak? Itu lokasi ada di depan kita. Di depan kita, Ya. berarti di deretan sini ya, Pak? Di daerah sini. Pada saat kejadian posisi Bapak di mana nih? Posisi saya ada di pos itu. Ada di pos sana ya? Ada di pos. Oke. Kalau untuk sumur ya, Pak, yang Ya. Pak Taufik bilang tuh lokasinya di mana, Pak? Posisi ada di sebelah kiri kita. Pas di sebelah kiri kita Pas ya? sebelah kiri kita. Oh. Kalau untuk di sumur ini pernah ada apa nih, Pak, yang cerita yang Bapak tahu nih, Pak? Kalau untuk di sumur ini saya belum pernah Belum pernah ada ya? dengar cerita di sini. Cuman yang mungkin yang lain udah pernah. Oke, soalnya biasanya tuh kalau ada sumur, Ada biasanya sumur tua udah pasti ada, ya. ya. Iya. Karena memang di sini lokasinya luar biasa ya, Pak ya. Ya. Sini juga Cukup udah mulai ngerasa rinding juga sih. berat sekali layar saya di sini, Pak. Iya betul. Ini perumahan yang pernah dipakai untuk Karyawan. karyawan ya, Pak ya. Kalau untuk lokasi yang wanita bunuh diri itu di mana, Pak? Posisi untuk wanita di depan kita juga nih. Di depan sana ya? Iya, di sebelah sini nih, ya. Boleh kita ke sana sebentar? Oke, Kalau untuk mengenai informasi yang saya dapat dari beberapa warga sekitar juga nih, Pak, dulu katanya pernah ada kejadian bunuh diri seorang wanita, itu benar nggak sih, Pak? Kalau mitos yang pernah dengar, saya memang begitu, tapi kalau saya sendiri nggak menyaksikan langsung, jadi saya anggap yang namanya omongan warga itu karena udah banyak juga, saya anggap itu untuk hati-hati kita aja. Mungkin ya barangkali memang karena tempat ini serem dan dulu kejadian semacam itu saya rasa bisa jadi ada karena tempatnya angker. Banyak kejadian-kejadian bahkan kayak semacam suara-suara perempuan, wanita, kuntilanak, dan ini gedung ini sering menjerit ini, Pak. Kalau malam hari ini berapa kali saya hampir sering dengar ini. Itu sering di dalam gedung ini perempuan yang menjerit-menjerit kayak semacam kesakitan segala macam. Kalau dari sosok wanita yang bunuh diri nih, Pak, ya. pernah ada yang lihat sosok wanita ini kan, Pak? Untuk melihat sosok wanitanya kayaknya nggak ada yang pernah lihat sosok wanita. Tapi di sini tuh ceritanya tuh apa ya? Siluman ular sih ya. Kalau orang-orang di sini tuh sebutnya Neima. Neima itu orang baru yang selalu yang kesini orang baru pasti ditemui oleh dia. Pasti waktu itu aja ada sedang orang yang mencari ular ya. Itu ditongolin dia. Nenek Neima itu. Cuma Neima itu diam aja. Karena mungkin emang apa ya? Dianya juga siluman ular mungkin ya. Memperingatkan aja untuk tidak ditangkap itu ular. Kalau untuk sosok dari Neima ini tuh yang Bapak tahu kayak gimana, Pak? Menurut cerita Neima itu ya seperti nenek-nenek. Cuman saya belum pernah melihat itu. Oke, ini kita ada di lokasi mana nih, Pak? Sekarang, Pak? Masih lokasi di komplek yang tadi kita bicarakan. Kalau untuk lokasi yang tragedi bunuh diri di mana, Pak? Untuk lokasi yang bunuh diri itu di sini. Di rumah ini, iya. Oke, jadi ini adalah lokasi pernah terjadi bunuh diri ya, Pak ya? Iya, Dan betul. Yang meninggal itu adalah seorang wanita. Wanita. Akibat asmara ya, Pak ya? Asmara. Di belakang kita juga banyak pohon-pohon yang lebat banget ya, Pak ya? Iya, rindang sekali ini. Takut ular sih, Pak. Benar, ularnya. Oke, Pak, sekarang kita menuju lokasi selanjutnya nih, Pak. Oke. Tempat arsip atau bunker. Bunker ya. Di mana lokasinya, Pak? Lokasi ada di sebelah sana. Kita sana, Pak. Oke, silakan aja. Kalau Bapak sendiri pernah nggak ngalamin kejadian mistis di lokasi ini, Pak? Pernah. Ini pernah saya alami justru pagi-pagi. Kurang lebih jam 8 pagi ketika saya sedang melintas mau ke arah pintu sana. Di dalam sini seperti ada yang bekerja gitu. Ketok-ketok kayak layaknya apa tukang gitu lagi ngetok palu. Saya tahu bangun ini kosong, nggak mungkin ada yang kerja. Emang nggak ada ya. Udah akhirnya
saya lewat begitu aja. Karena kenapa? Saya tahu di dalamnya sendiri juga kan, kalau saya harus longok ke dalam juga itu banyak ularnya juga. Itu yang saya khawatir juga di situ. Ada cerita lain nggak yang Bapak alami di lokasi ini, Pak? Di gedung sebelah belakang arsip ini ya, itu ada gudang. Gudang itu udah tergembok, udah nggak ada aktivitas. Tapi kalau jam 12 ke atas itu, dari mulai jam setengah 1 itu gedung itu rame. Ada yang seperti banting-banting karung, banting-banting besi, segala macam. Pokoknya gedung itu di dalamnya berisik seperti aktivitas mungkin dulunya, seperti mirip kayak begitu. Ya, yang saya tahu memang gedung itu sampai sekarang pun kosong total, bahkan tergembok. Dari warga sekitar atau dari pekerja di lokasi ini pernah ada yang ngalamin kejadian mistis nggak, Pak? Dari kalau cerita-cerita dari warga banyak sih, Pak. Seperti kalau saya sendiri nggak ngalamin ya, cuman dari warga cerita, khususnya di siang hari di sini katanya sering bertemu dengan perempuan nenek-nenek yang sedang bersih-bersih kayak lagi metik-metik apa itu terlihat jelas. Itu kalau mitos di sini katanya perempuan sosok nenek-nenek itu, perempuan ini penunggu di sini, dan itu perempuan nenek-nenek itu dia yang melarang untuk membunuh ular-ular di sini, termasuk membawa ular dari sini keluar. Itu mitosnya dari warga setempat. Kalau untuk pengalaman Bapak bertemu dengan sosok genderuwo, itu ceritanya gimana, Pak? Untuk melihat seperti lihat-lihat genderuwo itu mungkin kalau lagi berjalan ya, pas lagi berjalan aja berpapasan melihat genderuwo di samping pohon. Tapi biasa aja, nggak gimana-gimana, nggak mengusik juga sebenarnya. Kan kita punya alamnya masing-masing. Dia alamnya alam dia, kita alamnya alam kita. Bentuknya seperti apa, Pak? Untuk sosok genderuwo itu apa ya? Seperti kayak manusia tapi berbulu. Cuman ada taringnya juga dia. Seperti itu. Kalau dari warga sekitar pernah nggak sih, Pak, ada yang mengalami kejadian-kejadian mistis di lokasi ini, Pak? Untuk warga sekitar sering sih, tapi pernah dapat cerita juga waktu saat pulang kerja dia lewat lokasi sekitar, ya itu tadi ngelihat ular berkepala manusia itu, langsung lari dia juga. Akhirnya sampai sekarang dia nggak pernah lewat sini lagi. Lebih baik jalan mutar dia daripada harus lewat dekat. Lihat seperti itu. Kalau untuk yang kisah-kisah yang lain yang dialami oleh warga, ada yang Bapak tahu lagi nggak? Untuk kisah-kisah yang lain, warganya juga kurang cerita juga ya sama kita ya. Jadi pada masing-masing aja. Kalau untuk beberapa bangunan yang ada di lokasi ini, Ya. itu dihuni oleh sosok apa aja sih, Pak, yang Bapak tahu? Kalau untuk sosok, kalau kayak gedung yang sana ya, yang bunker itu ya, yang disebut bunker itu banyak genderuwo, kuntilanak merah nih pasti. Banyak di situ. Karena kalau kita masuk aja tuh kadang kakinya tuh gelantungan di atas. Itu lokasi bunker ya, Pak? Lokasi bunker. Kalau untuk bunker nih, Pak, Ya. pada saat masih aktif, lokasi itu difungsikan sebagai apa, Pak? Untuk bunker sendiri itu difungsikan dulunya itu sebagai ruang kantor aja. Sebagai kantor para pekerja yang di sini. Kalau sekarang kondisi itu seperti apa yang Bapak tahu, Pak? Untuk sekarang kondisinya ya kosong, dan lebihnya lagi itu bunker itu ada air banjir. Itu di bawahnya itu ya mungkin banyak ular kali ya. Kalau untuk lokasi nih, Pak, di lokasi ini yang paling angker tuh di bagian sebelah mana, Pak? Kalau untuk tempat yang paling serem atau angker, menurut saya gedung arsip ini tetap, karena di dalamnya kan ada 4 lantai dan ke bawahnya ada bunker. Nah, bunker itu menurut cerita-cerita warga di situ, itu pusatnya daripada siluman ular, itu adanya di bawah bunker. Dan termasuk pohon ini juga 2 ini,
ini merupakan gerbang bagi penghuni sini, siluman-siluman. Jadi gerbang pintu masuknya ya gedung pohon ini 2. Berarti bisa dibilang di bangunan ini atau di lokasi ini banyak dihuni oleh bangsa siluman dan bangsa jin ya Pak ya? Kurang lebih begitu. Kalau menurut yang mengerti tentang dunia gaib itu, di sini hampir dibilang pusatnya. Di sini pusatnya. Kayak termasuk sampai ke yang hutan kecil sebelah sana itu sama juga. Di situ juga termasuk angker juga. Cuman yang paling dibilang gerbangnya ya di sini inilah. Letaknya patokannya 2 pohon ini, dan ini termasuk gedung arsip ini tempat bercokol penghuninya, termasuk yang ada di dalam bangkar itu siluman ular. Pak Taufik, Ya. ini sekarang kita udah berada di Berada dalam di dalam bangunan, bangkar, Pak, ya benar. Kalau untuk bangkernya nih Pak, posisinya itu ada di mana Pak? Posisi ada di bawah kita ini. Ini yang dimaksud Iya, bangker, ya, Pak? yang disebut bangkar ini. Oke, ini di dalam bangker ini udah banyak air ya Pak ya? Tergenang Udah air ya? tergenang air ini, karena sudah cukup lama ya kemungkinannya. Ini airnya dalam nggak Pak? Kedalamannya Pak? Kurang lebih antara sedada atau sepinggang orang dewasa ini. Berarti lumayan dalam. Lumayan dalam ya. Oke. Ini kalau untuk bangunan ini tuh posisinya tuh sekarang ada berapa lantai nih Pak? Yang masih Ini bangunan ada 3 lantai. ada? 3 lantai. 3 lantai ya. Ini adalah pintu masuk. Pintu utamanya, masuk utamanya, dan ini adalah bangunan lantai ruangan-ruangannya iya. pertama ya Pak? Ya, betul. Nah. Bisa kita lihat ke dalam? Oke, ayo. Oke, Pak Taufik, ini sekarang kita udah berada di tengah bangunan Ya, nih, Pak. di tengah bangunan Nah, kita. kalau untuk bangunan yang sebelah kanan kita nih, ini fungsinya apa nih bangunan ini, Pak? Dulu, Pak. Ini salah satu bagian daripada aula ya. Aula ya, Pak? Aula ya. Dan di sini juga biasa terdengar suara-suara tangisan. Oh, jadi di sini di ruangan ini sering terdengar suara tangis. Suara-suara tangisan ya, seperti itu. Itu Bapak juga pernah ngalamin, Pak ya? Pernah ngalamin. Oke. Tadi barusan saya ngedengar seperti ada yang benda yang jatuh dari belakang tuh, Pak ya? Ya, Nggak tahu itu suara apa. Oh, ini kita berada di lantai 1 dan di lantai tengah-tengah 1 ya, di Pak. tengah-tengah bangunan. Kalau untuk lokasi pohon nih, Pak, Ya. itu berada di mana, Pak? Untuk lokasi pohon berada di sebelah kiri bangunan. Berarti kita ke sana. Kita ke sana aja silakan. Silakan, Pak. Ayo. Di lokasi ini dulu sebelum didirikannya bangunan ya Pak, pernah ada suatu kejadian atau insiden nggak sih Pak yang mengakibatkan korban meninggal gitu Pak? Kalau cerita-cerita untuk ke sana itu karena tahunnya agak lama Pak ya. Saya sendiri sih nggak mengetahui. Cuman yang saya tahu dari warga setempat bahwa tempat ini memang dulunya memang kayak semacam hutan gitu. Sepi, lalu dibangunlah kayak semacam gedung arsip, gudang segala macam. Dan memang dulunya memang tempat ini udah angker. Setelah jadi bangunan-bangunan lalu ada aktivitas ramai dan orang-orang tertentu saja yang bisa masuk kemari karena kan aktivitasnya udah aktivitas karyawan. Nah setelah gedung ini terbengkalai lagi, ditinggal semacam ini, keangkeran itu muncul lagi karena gedung-gedungnya kosong. Termasuk di daerah sini juga kan kita juga khawatir banyak ular-ular juga, baik itu ular kobra, ular sanca dan lain sebagainya. Yang mitosnya kata warga setempat bahwa ular itu bukan hanya sekedar ular beneran, ada juga ular-ular yang jadi-jadian. Yang ular itu bisa kelihatan bahkan bisa hilang sendiri. Itu yang dapat kita dengar dari warga yang tinggal di sekitar area belakang ini. Itu banyak itu cerita-cerita yang semacam itu. Kalau dari pekerja di lokasi ini Pak, pernah ada pengalaman mistis nggak? Pekerja sudah 2 bulan yang lalu ya, itu ada kurang lebih pekerja bangunan depan itu orang-orang proyek yang bangunan dikasih tinggal di belakang sini, di belakang gedung arsip ini. Itu ada sekitar 10 orang lebih, itu semuanya mereka kesurupan itu. Akhirnya
Setahu saya sih mereka akhirnya dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Terus setelahnya ganti tukang lagi. Dan setelah itu tukang yang baru itu nginepnya pindah ke rumah yang sebelah sana yang kosong juga. Masih area sini juga. Yang tukang yang baru itu aman-aman aja sih setahu saya. Yang awalnya aja yang kesurupan semua itu. Sampai 10 orang lebih sakit semua dia. Akhirnya pulang ke kampung lagi dia. Nggak balik lagi, digantinya sama yang baru itu. Kalau untuk pantangan yang nggak boleh dilakukan di lokasi ini, Pak? Pantangannya itu ya yang penting tuh kita tuh untuk tidak mengambil makhluk tersebut untuk diperjualbelikan atau gimana gitu. Kayak masukin ke boneka, lalu dijual belikan. Pantangannya seperti itu, karena pernah kejadian juga pada saat explore makhluk tersebut dibawa. Tapi ada kejadian di salah satu anggota kita, akhirnya ya musibah juga buat kita kan. Akhirnya dibalikan. Kejadiannya tuh kayak gimana tuh Pak kalau untuk musibah yang Bapak maksud tuh Pak? Ya salah satu anggota kita tuh apa ya, dibuat kayak orang stroke gitu, tapi kerasukan dia itu peringatan untuk menjaga. Oh berarti di lokasi ini memang dilarang untuk menarik atau mengambil sesuatu yang ada di lokasi ini. Kalau untuk keberadaan 2 pohon besar nih Pak yang berada di sebelah kanan kita, itu menurut beberapa cerita juga adalah gerbang gaib, bener nggak sih itu Pak? Ya, menurut daripada kebanyakan paranormal ya, di situ gerbang gaibnya. Jadi, apabila kita ke sana, itu udah pasti gaib banyak di situ. Pada bolak-balik. Ini sekarang kita sudah berada di 2 pohon besar yang disinyalir adalah gerbang gaib. Yang disinyalir adalah gerbang gaib dari lokasi ini Pak ya? Betul. Ini pohonnya memang sudah ada sejak kapan ya Pak kira-kira Pak? Ini pohon sudah ada sejak waktu saya kecil, udah ada ini. Ini pohon beringin atau pohon apa sih Pak? Ini namanya pohon kresek. Pohon kresek ya Pak? Pohon kresek ini. Oke. Jadi di sini adalah tempat di mana dipercaya sebagai gerbang gaib dari lokasi yang ada di bangunan ini. Ya, betul. Nah, Pak, kalau untuk lokasi yang sering terjadi kecelakaan itu di mana, Pak? Untuk yang sering terjadi kecelakaan karena kita ini sama jalan ya, ada di depan samping di depan sana. Ada di depan sana. Boleh ya. kita ke sana, Pak? Oke, ayo. Untuk kejadian kecelakaan lalu lintas yang berada di depan lokasi ini nih, Pak. Iya. Banyak nggak sih korban yang meninggalnya, Pak? Untuk korban yang meninggal banyak sebenarnya. Pas ada kecelakaan itu kebanyakan pada meninggal. Kemungkinan ya namanya makhluk gaib menempatkan sesuatu di tempat yang ya seperti ini. Pernah ada melihat sosok yang meninggal itu, Pak? Untuk melihat yang sosok yang meninggal itu sih nggak pernah. Tapi menurut kreator yang lain, ceritanya seperti itu. Kebanyakan makhluk-makhluknya itu bekas dari yang kecelakaan. Pak Taufik, ini kita sudah ada di ujung lokasi ya Pak ya? Ujung lokasi. Nah, kalau untuk tadi lokasi kejadian kecelakaan yang sering banyak makan korban itu di mana tepatnya Pak? Ada di belakang kita ini. Berarti pas di balik pintu balik ini pintu Pak? Ini, Karena iya betul. Sudah akses jalan akses raya. Jalan raya, betul. Oke. Nah, Pak Taufik nih, kita kan sudah ada di penghujung acara nih Pak. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Pak buat para konten kreator nanti yang bakal mampir ke sini gitu Pak? Ya, pesan saya untuk konten kreator yang mau datang ke sini ya kan. Satu, ya sopan lah sama lokasi, ya tutur katanya dijaga, sama ya itu jangan ada niat negatif untuk hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi di sini ya kan, seperti bawa makhluk-makhluk astralnya itu keluar. Pesan dari Bapak agar selalu sopan ya Pak ya? Sopan ya. Kalau ada di lokasi ini Pak ya, dan jangan juga membawa yang ada di sini keluar area sini, betul. Oke, Pak Taufik, makasih banyak nih Pak Taufik. Pak Taufik sama-sama mau nemenin Mas John, telusur siap. Untuk mencari tahu lokasi ini tuh dulunya tuh seperti apa. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget dan terima kasih Pak Taufik. Oke, siap. Semoga Pak Taufik selalu diberi kesehatan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Oke.